Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia lagi dengan topik asam dan basah. Nah, perhatikan terkait dengan sifat asam dan basah ini, larutan dikelompokkan menjadi 3. Ada larutan yang bersifat asam, basah, dan netral. Pernahkah kalian makan buah jeruk? Nah, rasanya yang masam dan segar membuat banyak yang suka dengan buah yang satu ini. Nah, kenapa jeruk berasa masam? Ternyata karena di dalam jeruk terkandung zat asam, yaitu asam sitrat. Selain jeruk ada lagi banyak buah yang berasa masam seperti tomat, belimbing, mangga. Nah, buah-buah yang berasa masam tersebut mengandung zat asam. Zat asam pada buah biasanya ada asam sitrat, ada asam askorbat, tetapi yang membuatnya berasa masam ini berasal dari asam sitrat. Bahan lain yang mengandung zat asam misalnya cuka makan, itu juga rasanya masam karena mengandung zat asam yaitu asam asetat. Nah, sekarang pada saat mandi kita sering menggunakan sabun kan? Bukan sering ya, selalu. Nah, sabun ini berbeda dengan asam. Kalau asam rasanya masam, tapi kalau sabun kalau tidak sengaja tercicip oleh kita rasanya pahit. Kemudian kalau terkena kulit terasa licin. Nah, licin, pahit itu ciri khas basah. Contoh lain basah selain sabun, deterjen misalkan. Nah, selain asam dan basah, ada juga zat yang bersifat netral. Misalkan air ya, setiap hari kita gunakan untuk mandi, untuk minum, kemudian untuk mencuci dan lain sebagainya. Nah, jika air yang kita gunakan ini tidak tercemar oleh zat lain, maka air ini bersifat netral. Tingkat keasaman zat ini berbeda-beda, akan tetapi kita tidak diperkenankan ya mengidentifikasi sifat asam dan basah dengan menggunakan indera pengecap, karena tidak semua bahan bisa dicicipi dan bisa dikonsumsi. Jadi rata-rata bahan kimia itu berbahaya. Kita bisa menggunakan indikator atau alat pengukur pH kalau mau mengetahui tingkat keasaman suatu zat. Nah, perbedaan larutan asam, basah, dan netral itu bisa disajikan seperti tabel berikut ya. Kalau asam itu rasanya masam, kalau basah pahit, kalau netral tak berasa. Kemudian kalau dipegang asam itu kesat, kalau basah licin, kalau netral biasa saja ya, tidak licin, tidak kesat. Kemudian kalau diuji dengan kertas lakmus, asam itu memerahkan lakmus, jadi mau lakmus biru ataupun merah akan jadi merah kalau di larutan asam. Kalau basah membirukan lakmus, jadi lakmus biru maupun merah akan menjadi biru. Kalau netral itu tidak berpengaruh pada warna lakmus. Jadi kalau lakmusnya merah ya tetap merah, lakmusnya biru juga tetap biru. Kalau dilihat dari pH-nya, asam itu kurang dari 7, basah itu lebih dari 7, dan larutan netral ber-pH 7. Kita pelajari ada 3 macam teori yang akan kita pelajari nanti teori asam basah ya. Yang pertama kita akan pelajari teori asam basah menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu zat yang dalam air melepaskan ion H+ ya. Tadinya diduga asam itu kalau yang mengandung oksigen, ternyata HCl itu asam tapi tidak mengandung oksigen, berarti konsep itu salah ya. Sampai Arrhenius menemukan bahwa yang bertanggung jawab terhadap sifat keasaman suatu zat adalah H+. Jadi menurut Arrhenius, zat yang dalam air melepas ion H+ itu disebut dengan asam. Misalkan aja HCl bisa terionisasi menjadi H+ dan Cl-. H+-nya 1 maka valensi asamnya 1. H2S terionisasi menjadi 2H+ dan S2-. H+-nya 2 maka kita sebut asam valensi 2. Kemudian kalau basah itu zat yang dalam air melepaskan ion OH+. Misalkan ada NaOH, itu kurang H ya, ada NaOH misalkan ya. Kalau diionisasikan menjadi Na+ dan OH-. Lalu BaOH2 kalau diionkan menjadi Ba2+ dan 2OH-. Karena ada 2OH- maka kita menyebutnya
basa bervalensi 2, yang NaOH basa bervalensi 1. Nah, kemudian untuk menentukan tingkat keasaman suatu zat, jadi misalkan sama-sama asam tapi derajat keasamannya berbeda. Misalkan saja kalau kita ambil contoh buah jeruk sama buah belimbing, tingkat keasamannya berbeda. Nah, begitu juga dengan zat-zat kimia yang lain ya di laboratorium. Nah, zat kimia di lab tidak mungkin kita mencicipi. Nah, untuk menentukannya kita bisa menentukan dengan pH ya, atau derajat keasaman suatu zat itu bisa kita tentukan dari konsentrasi ion H+-nya. Makin besar konsentrasi ion H+-nya, maka asam itu, larutan itu makin asam. pH bisa dirumuskan dengan min log konsentrasi H+. Nah, kita belajar dulu. Perhatikan bahwa larutan asam itu nanti pH-nya kurang dari 7, basa lebih dari 7, netral sama dengan 7. Makin kecil pH larutan, maka larutan makin bersifat asam. Makin besar larutan pH, makin besar pH larutan, maka larutan makin bersifat basa. Jadi misalkan ada larutan dengan pH 3. Kemudian kita sebut misalkan larutan A, lalu larutan B pH-nya 5. Maka mana yang lebih asam? Zat A atau B? Zat A ya. Jadi kalau semakin kecil pH-nya maka dia semakin asam. Nah, sebaliknya kalau basa, misalkan ada larutan A pH-nya 8 dengan larutan B pH-nya 10. Mana yang lebih basa? Yang lebih besar pH-nya yaitu larutan B yang pH-nya 10. Begitu ya, itu cara menentukan atau membandingkan keasaman dan kebasahan suatu zat. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan pH larutan yang memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 1 kali 10⁻⁵. Nah, pH tadi kan rumusnya min log konsentrasi H+ ya. Nah, kita masukkan min log konsentrasi H+-nya 1 kali 10⁻⁵ dimasukkan min log 10⁻⁵ itu sama dengan 5. Nah, ini teknik menentukan nilainya, diperhatikan. Kemudian kalau soalnya dibalik, jadi diketahui pH-nya, kemudian kita diminta menentukan konsentrasi ion H+-nya. Sama, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, pH-nya 2. Kita masukkan 2 ya. Sama dengan min log konsentrasi H+, maka H+-nya sama dengan 10⁻². Nah, nanti untuk menentukan H+ ini pada pembahasan selanjutnya itu dibedakan. Jadi menentukan H+-nya asam kuat dengan menentukan H+-nya asam lemah itu persamaan yang digunakan berbeda. Nah, di soal yang model contoh ini tidak ditentukan dia dari mana asamnya lemah atau kuat. Pokoknya diminta menentukan konsentrasi ion H+-nya yang pH-nya 2. Nah, maka kita hanya menentukan saja H+-nya berapa dari rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Bagaimana menentukan konsentrasi ion H+ pada asam lemah dan asam kuat, bagaimana menentukan pOH, pKw akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.